2024 semakin dekat dengan kiamat. Kiamat sering digambarkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Misalnya peristiwa air bah, zaman Nuh, peristiwa api membakar kota Sodom dan Gomora dan sekitarnya. Tuhan selalu ingatkan itu semua. Ingat terus. Dan dalam peristiwa-peristiwa itu kita semua ternyata ingat bahwa memang ada orang-orang tuh yang cuek. Ada orang-orang yang tidak ada persiapan sama sekali. Mereka melakukan urusan mereka sendiri-sendiri. Makan, minum, kawin, membangun. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu jemaat, setiap kali saya mau menyampaikan khotbah di gereja ini atau di mana saja, saya selalu bergumul dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang menjadi kebutuhan dari umat-Mu, yang Engkau pilih, Engkau tarik untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang di dalamnya hamba akan menjadi juru bicara atas nama-Mu. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu tuntun, ingatkan apa yang sudah kami pelajari. Karena Tuhan juga yang mendorong kami untuk belajar. Belajar dari sesama pendeta atau pendeta lain. Belajar dari banyak orang. Jadi kami tidak tahu dengan sendirinya. Dari semua hasil belajar itu yang Tuhan sudah tanamkan di hati dan pikiran saya sebagai hamba Tuhan, saya sering terus bergumul, walaupun banyak belajar, tapi Tuhan paling tahu kebutuhan jemaat. Nah, berkaitan dengan beberapa jam lagi kita akan tinggalkan 2023 dan masuk 2024. Saya diingatkan oleh Tuhan satu tema, yaitu 2024 semakin dekat dengan kiamat. Sekali lagi, 2024 semakin dekat dengan kiamat. Kiamat sering digambarkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Misalnya peristiwa air bah, zaman Nuh, peristiwa api membakar kota Sodom dan Gomora dan sekitarnya. Tuhan selalu ingatkan itu semua. Ingat terus. Dan dalam peristiwa-peristiwa itu kita semua ternyata ingat bahwa memang ada orang-orang tuh yang cuek. Ada orang-orang yang tidak ada persiapan sama sekali. Mereka melakukan urusan mereka sendiri-sendiri. Makan, minum, kawin, membangun. Tanpa peduli bahwa apa yang dikhotbahkan oleh Nuh misalnya, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mereka tidak peduli sama sekali karena saking sibuknya. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti khotbah ini, saya akan tunjukkan data-data yang berkaitan dengan apa yang menjadi tema yang Tuhan titipkan. Nah, sorotan saya pada kesempatan ini adalah 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat 15. Cukup panjang. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 15. Tapi saya mau memulai dengan baca satu ayat saja bagi kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Satu kali lagi jemaat, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tepuk tangan buat firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau bicara tema kita 2024 semakin dekat dengan kiamat, ini bukan tema tanpa dasar. Dasarnya sangat banyak. Bayangkan saja saudara, kurang lebih
1900-an tahun yang lalu. 1900-an tahun yang lalu. Itu hamba-hamba Tuhan sudah bilang, sedikit lagi dia datang. 1900 tahun yang lalu. Contoh, ya, penulis Ibrani 10 ayat 37, sama-sama baca. Di sana dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini kurang lebih 1900-an tahun yang lalu. Dihitung dari surat ini, tulisan ini, ke sekarang 1900 tahun kemudian, beberapa jam lagi kita masuk 2024. Apakah tema ini berlebihan? Jelas tidak. 2024 semakin dekat dengan kiamat adalah iya. Nabi, rabi, rasul, kalau menyampaikan sesuatu yang sama diulang sampai 3 kali, entah itu pertanyaan atau pernyataan atau peringatan, kalau double 3 kali itu serius sekali. Apalagi Yesus sendiri, sang empunya nabi, sang empunya firman. Kalau dia yang ngomong bagaimana? Jelas itu bukan omong kosong, bukan isapan jempol belaka. Itu serius sekali. Di kitab terakhir dari kitab suci kita, yaitu Wahyu, di pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 22, 3 kali loh Yesus ngomong. Ayat 7, dia berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dia ulang lagi, ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Ayat 20, dia ulang lagi, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Berarti kalau tema Tuhan ingatkan di pikiran saya ini, lalu bilang 2024 semakin dekat dengan kiamat, itu serius. Nah, ngomong-ngomong tentang tema kita menurut teks 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 15, ada beberapa pelajaran yang akan kita terima dari Tuhan sebagai penuntun, pedoman bagi kita kalau kita diizinkan masuk 2024. Karena berapa jam ke depan ini kan masih misteri. Apakah kita semua hidup terus? Tidak tahu. Apakah kita semua benar-benar masuk? Tidak tahu. Kalau kemurahannya bilang iya, masuklah kita. Dan peganglah apa yang saya sampaikan. Maka tolong perhatian saudara, sementara khotbah ini berlangsung kurang lebih 1 jam. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyoroti tentang mereka yang memandang enteng atau meremehkan persoalan kedatangan Tuhan yang kedua. Sikap anggap remeh ini sudah mulai kelihatan ketika yang pertama, mereka menganggap Tuhan itu lalai, Tuhan itu lamban, atau lebih kasar, Tuhan melalui nabi-nabinya itu omong kosong. Katanya mau datang, tidak datang. Katanya kalau kiamat nanti bumi begini begitu, tidak tuh. Dari dulu sampai sekarang semuanya sama saja. Khotbah dengan topik ini, pemberitaan dengan topik ini berulang-ulang kali. Tapi tidak ada yang berubah. Orang-orang ini tidak sabar. Mereka mau kalau memang omong segera terjadi dong. Tapi kok tidak terjadi? Maka di ayat 4 dari 2 Petrus 3 mereka bilang begini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tidak ada yang berubah. Tetap seperti semula. Mereka tidak percaya, saudara-saudara. Bahkan lebih parah lagi, mereka sampai level mengejek, mengolok khotbah-khotbah, janji-janji seputaran second coming atau kedatangan kedua ini. Coba baca dari ayat 3. Petrus ingatkan mereka dan Petrus bilang begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara, mereka bukannya tidak tahu firman tentang kedatangan Tuhan. Mereka bukan tidak tahu betapa bahayanya mengejek firman. Tapi mereka tidak peduli. Data-data tentang
orang mengejek firman, kan begitu terang benderang dalam kitab suci. Amsal 13 ayat 13, firman Allah berkata dengan jelas, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Amsal 19 ayat 16 bahkan lebih keras, dikatakan siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Tapi mereka tetap berani sekali mengejek, mengolok, menghina firman Tuhan. Ada jenis kelompok orang ini di sekitar kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Saya katakan di zaman Nuh, bahkan Nuh itu seorang pemberita kebenaran. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima, ayat itu berkata dengan jelas, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Siapa Nuh? Pemberita kebenaran itu. Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi Nuh itu pemberita kebenaran. Sebelum air bah hantam mereka, saudara ingat ya, Nuh ditugaskan kerja bahtera itu umur 500 tahun. Sekitar Nuh usia 600 tahun baru air bah. Nuh itu khotbah 100 tahun. Mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk ayo terlibat dalam proyek Tuhan ini. Mereka tidak peduli. Makanya 1 Petrus 3 ayat 20, ayat itu bilang begini, perhatikan 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Waktu Tuhan suruh Nuh bikin bahtera, Nuh itu berkhotbah. Ini ayat secara eksplisit bilang begini, Tuhan tunggu. Berarti Tuhan tunggu tuh 100 tahun, gak main-main. Tapi jenis orang seperti ini ada. Anggap enteng, ejek, olok. Mereka tidak peduli sama sekali. Makanya saudara-saudara di dalam Lukas pasal 17 ya. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-26. Itu ayat bilang begini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Iya, jadi apa yang terjadi pada zaman Nuh itu, menjelang Tuhan mau datang ini mirip. Saudara yang cinta Tuhan, Anda tahu ini kebenaran serius. Kecuali Anda tidak cinta dia. Anda tahu ini omong kosong. Ini akal-akalan Pak Mel Atok saja. Karena kita semua tutup tahun, dia mulai angkain topik. Tidak peduli. Apa yang terjadi pada zaman Nuh mirip dengan hari di mana 2024 kiamat semakin dekat. Karena kalau 1900 tahun yang lalu para pembicara hamba Tuhan sudah bilang dekat, semakin dekat, semakin dekat. Apalagi sekarang. 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudara, ini terjadi. Nah, orang kalau sudah punya pandangan yang salah, itu berpengaruh kepada perilaku, Bapak Ibu. Ingat, pandangan yang salah, doktrin yang salah, itu pengaruh kepada perilaku kita. Orang bisa serahkan diri dan bom bunuh diri, itu karena didoktrin. Didoktrin itu. Nanti kalau lo mati, masuk surga. Itu didoktrin. Termasuk dalam Kristen saja. Karena ada pendeta, ada sinode yang doktrin. Sinode kita paling benar. Sinode lain tidak benar. Ada yang begitu juga. Jadi makanya dia lihat sinode lain. Apalagi kalau dia sudah mulai lihat. Apalagi kalau pendetanya doktrin. Lihat kalau yang pukul tangan, angkat tangan, ibadah, menangis itu gila. Saudara kan dulu-dulu begitu. Kita orang tua dulu begitu. Saya juga termakan. Makanya kalau ada yang doa mulai menangis. Kadang-kadang kita angkat batu lempar. Kayak gila. Padahal orang ini sedang dijamah roh. Orang sedang menyesal dosa. Dengar khotbah atau dalam pujian penyembahan. Roh Kudus bekerja, air mata tak tertahankan. Orang menangis. Tapi sudah didoktrin oleh rohaniwan-rohaniwan setan yang bilang. Itu tuh sesat.
Waktu hela rokok, baru bilang sesat. Dan masih banyak lagi, itu pengaruh ke perilaku. Saya buktikan bahwa orang-orang di sekitar penerima surat Petrus ini, Petrus berkata mereka menganggap Tuhan lalai, Tuhan tidak datang-datang, dunia dari penciptaan sampai sekarang tidak ada perubahan apa-apa. Lalu mereka kemudian sampai level mengejek, mengolok, menghina firman Allah. Dan itu kelihatan dari perilaku mereka. Makanya kalau Anda baca dari ayat 3 sampai ayat 4 dari 2 Petrus 3, dia bilang begini, sekali lagi perhatikan saudara-saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Sampai di situ. Orang yang suka anggap enteng firman, mempertanyakan firman Allah, bahkan menuduh Allah sebagai Allah yang lamban, Allah yang lalai, atau Allah yang omong kosong. Mereka adalah orang yang sebenarnya tidak percaya kepada firman, karena sikap anggap enteng itu tidak bisa tidak. Pasti lahir dari ketidakpercayaan, lahir dari penolakan akan kebenaran, dan manifestasinya jelas. Mereka hidup menurut hawa nafsu. Mereka hidup menurut hawa nafsu. Dan ini saudara-saudara kelihatan sekali. Makanya kenapa di gereja Tuhan di tempat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, saya mati-matian berdoa, belajar dan menanamkan doktrin yang benar. Siapa Allah yang benar? Apa itu Tritunggal? Siapa itu Yesus? Bagaimana kita melihat Alkitab? Bagaimana kita melihat uang? Bagaimana kita melihat gereja? Bagaimana kita melihat tetangga? Bagaimana kita melihat orang Kristen walaupun beda sinode? Bagaimana kita melihat orang beda agama? Dan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Apa itu dosa? Apa itu konsekuensi dosa? Apa itu neraka? Saya pikir kalau Anda pendengar setia, semua ini sudah saya bahas dan akan dibahas lagi terus menerus. Karena gereja harus didoktrin dengan doktrin yang benar. Hanya memang ada trouble. Trouble-nya begini. Saya biasa pakai ini bahasa. Ada orang tertentu, harapan saya tidak ada sekarang di ruangan ini, atau yang sedang ikut di sosial media. Dia datang dari rumah ke gereja itu, ibarat hatinya tuh satu ruangan dengan banyak kamar. Untuk ruang tertentu dia bisa buka kunci. Kalau bapak tua bikin lucu, bet buka itu pintu, bet ikut ketawa. Tapi kalau bapak tua mulai omong-omong yang kena, apalagi kena dengan dosa yang dia pegang kuat-kuat, dosa yang dia cintai. Kenapa dia bisa pegang dosa ini kuat-kuat? Kenapa dia bisa cinta dosa ini? Karena dia punya doktrin sendiri. Contoh, praktis. Kan setiap mau Natal tahun baru saya selalu ingatkan. Jemaat, jangan sambut Natal, jangan sambut tahun anugerah tahun baru dengan pesta pora, mabok, apa segala macam, jangan. Dan saya omong itu kan bukan, sekali lagi, bukan hati saya, tapi hati Tuhan yang dituankan di kitab suci, itu yang kita kasih keluar, lalu seberangkan kepada umat. Karena Yesus sendiri bilang begini dalam Lukas 21 mulai ayat 34. Tuhan Yesus omong begini loh, ini Tuhan Yesus. Anda tolak ini, Anda bukan tidak hormat saya. Anda memang tidak hormat Tuhan yang Anda bilang Anda punya Tuhan, padahal Anda tidak hormat dia. Dia bilang apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan yang ngomong, saya cuma copot, bantu, saya berangkat. Takut bapak-bapak ibu terlalu sibuk lupa baca ini ayat. Saya kasih keluar. Dan biasanya saya belajar, ayat-ayat begini saya tidak catat lagi. Saya mengalir aja, Roh Kudus kasih ingat, saya kasih tahu. Tapi ada saudara yang mungkin menatap saya, bertua begitu dia agak ini. Saya tahu itu. Nah itu akan kelihatan dari perilaku Anda. Anda pulang, Anda tidak akan bikin yang Yesus omong. Kalau bilang Mel omong, saudara masih bisa melawan. Ini yang Yesus omong. Saudara tidak bikin. Karena Anda tuh sudah punya doktrin sendiri. Itu yang saya bilang trouble tadi. Kita ajar doktrin yang benar, tapi masalahnya itu ruangan dengan banyak kamar itu, semua kamar dibuka tidak.
Alkitab sudah bilang dengan jelas nih ya. Yesaya 5 ayat 22. Sama-sama baca dulu. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam campur minuman keras. Tuhan yang ngomong. Saya baca di berita ada kasus pembunuhan. Salah satu yang ikut pukul sampai mati. Sekolah teologi. Beta baca. Beta pikir dong pukul pegawai Transnusa. Padahal dong baca Transpuan. Beta pikir kenapa dong pukul ini anak Transnusa. Beta ini kan istilah-istilah baru kan beta kurang paham. Kan beta terlalu banyak pelayanan di daerah. Kan biasa naik Transnusa tuh. Bilang pegawai Transnusa karena pukul. Baca-baca cepat gitu loh. Tapi sampai di data bilang salah satu yang ikut pukul itu teologi. Tambah lagi satu pendeta yang sekarang sudah bertobat datang ke rumah saya, dia bilang, Pak Mel, dulu di sekolah teologi tuh sampai ada istilah bilang begini, mau cari minuman keras terbaik, tanya di anak teologi, dong paling tahu. Karena kita tidak ada yang awasi Pak Mel. Kita duduk mabok sampai ngiri. Makanya kalau kita sudah di pendeta juga kadang-kadang kita harus jatuh di mimbar. Karena kita lagi mabok naik ke sana. Karena itu sudah menjadi doktrin kita. Kita belajar Alkitab, ayat-ayat tentang begini digeser semua. Geser, 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 geser. Jadi kalau doktrin salah, ini bahaya. Kalaupun doktrin benar disampaikan dan Anda tolak, Anda bikin doktrin sendiri, termanifestasi dari hidupmu yang penuh dengan hawa nafsu, pesta pora, dan perkara-perkara duniawi. Tolong beberapa jam lagi, masa 2024 semakin dekat dengan kiamat. Harus jaga hidup baik-baik. Lalu bagaimana cara Tuhan menghadapi pengejek-pengejek ini? Bagaimana cara Tuhan menghadapi penghina-penghina firman yang hidup dikuasai hawa nafsu ini? Hal kedua, Tuhan membangkitkan Petrus sebagai pembela iman. Tuhan membangkitkan Petrus sebagai pembela iman. Petrus kanter mereka semua. Petrus bantah mereka semua. Perlu dibedakan antara membela Tuhan dan membela iman. Membela Injil Tuhan beda dengan membela Tuhan. Membela kekudusan Tuhan agak beda istilahnya dengan bela Tuhan. Tuhan mau dibela bagaimana Bapak Ibu? Tuhan hebat begitu. Tuhan hanya klik begini napas semua putus. Tuhan hanya klik begini saya bangkrut. Tuhan hanya klik begini saya dapat temuan KPK tarik. Tuhan hanya klik begini saya penjara. Tak usah bela dia dalam hal itu. Allah tidak butuh pembelaan siapapun. Dalam artian, dalam kaitan dengan kemahakuasaannya, hak prerogatifnya. Tidak ada yang bisa berkontribusi apa-apa. Dia tidak butuh siapa-siapa. Tapi dalam urusan bela firmannya yang diinjak-injak, bela kekudusannya yang diinjak-injak, nah ini boleh. Makanya poin kita adalah untuk membantah para pengejek itu, Allah bangkitkan seorang apologet. Apologet itu dari kata apologia. Orang-orang yang mempertanggungjawabkan iman mereka. Di zaman perjanjian lama misalnya, anak Imam Eliezer namanya Pinehas. Ketika orang-orang Israel sejamannya begitu menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi perilaku mereka menuturkan mereka sangat pandang enteng kehormatan kepada Tuhan. Maka Pinehas dalam Bilangan pasal 25 ayat 11, Tuhan sampai puji ini anak. Tuhan bilang untung dia, kalau tidak ada dia saya sapu kasih rata kalian semua. Perhatikan. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Yes. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Karena Pinehas begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia sedang bangkitkan orang-orang yang menegur ketika gereja sudah tidak lagi menjadi tempat firman Allah. Gereja bukan lagi tempat Injil yang murni. Gereja bukan lagi menjadi tempat pujian penyembahan yang sungguh-sungguh. Lalu Tuhan bangkitkan orang seperti Martin Luther yang melakukan reformasi. Itu Anda dan saya harus bersyukur. Apatah lagi kalau Anda yang duduk ini ternyata Tuhan pilih Anda dan saya menjadi pembela iman. Karena rumus Alkitab jelas,
untuk membela iman sebenarnya bukan hanya tugas rohaniwan, itu tugas kita semua. 1 Petrus 3 ayat 15, ayat ini bukan untuk rohaniwan, ayat ini untuk jemaat semua. Perhatikan, tidak peduli Anda PNS, polisi, dokter, ya, Pol PP, pegawai kantor pos, atau Shopee online, apapun yang Anda sedang geluti hari-hari ini. Ini ayat untuk kita, perhatikan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya, orang yang meminta pertanggungjawaban, ya kata pertanggungjawaban itu dari kata dasar yang memunculkan istilah apologia, apologet, pembelaan iman. Bela iman itu harus. Kenapa Paulus dipenjara? Karena bela iman. Makanya dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus berkata mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa apa? Aku ada di sini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membela Injil. Ya kalau saudara lihat Bapak Gembala, lihat ada orang aneh-aneh hina Tuhan Yesus, hina firman, lalu Bapak Gembala kantor. Itu bukan Bapak Gembala, tidak ada kerja. Bukan cari konten, bukan cari viewers, bukan. Firman Allah suruh bantah kalau mereka injak-injak kebenaran Tuhan kita. Masih ingat apa yang saya kutip? Statement John Calvin bilang apa? Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Saudara piara anjing, jaga rumah, coba berani pencuri masuk itu rumah. Dia gonggong ngeri karena dia tahu, ya dia dekat dengan tuannya. Anjing saja akan menggonggong kalau kenyamanan tuannya diganggu. Masakan aku pendeta, kata Calvin, aku hamba Allah, lalu kebenaran Tuhanku diinjak-injak, aku diam saja. John Calvin bilang, anjing lebih baik dari aku. Kita bukan debat kusir, bukan maki-maki orang, bukan cari kalah menang, bukan. Tapi sesuatu yang dibengkokkan dengan kurang ajar, itu harus hantam. Tuhan bangkitkan Petrus. Anda masih ingat Petrus? Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja, dan salah satu tanda yang terjadi adalah terjadi glosolalia, bahasa roh, bahasa lidah. Ini bahasa roh yang benar ya. Kalau yang saya sering kritisi itu, yang saya anggap tiru meniru dan saya bisa buktikan. Satu gereja bahasa roh, kalau saudara bahasa roh sama dengan Bapak Gembala punya, nah ini kacau. Tiap kali Bapak Gembala berdoa, Bapak Gembala ciki. Saudara ju, takut ju. Di rumah mau doa makan ju, mama pimpin langsung mama ciki anak-anak itu makan kosong ciki di mana? Maksudnya itu yang saya kritisi. Tapi yang terjadi hari Pentakosta itu bahasanya beda semua dan dimengerti. Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, Arab, Italia, Asia banyak. Makanya yang beta kritis itu bukan kritisi membabi buta, dasar jelas. Tidak ada yang anti bahasa roh. Yang saya jengkel itu kalau bahasa roh justru dibuat-buat. Itu mempermalukan Roh Kudus. Kau pikir Roh Kudus miskin? Kau bantu-bantu dan kau ciki. Roh Kudus tidak semiskin itu. Roh Kudus bahasa tuh, lu omong akan lain-lain terus. 5 jam pun bahasanya lain-lain. Dan semuanya isinya pesan anugerah. Itu bahasa roh. Nah yang terjadi hari Pentakosta itu bahasa rohnya benar. Tapi orang olok, orang sindir. Perhatikan. Kisah 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka tuduh ini orang bahasa roh mabuk katanya. Padahal ini benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, Petrus karena melihat sindiran ini, seorang apologet tidak mungkin tinggal diam. Petrus duduk saja? Tidak. Ayat 14 berkata, maka bangkitlah Petrus. Bosan bilang apa? Dong mabok. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, bukan pelan-pelan. Om, tante dong, beta izin bicara. Lu terlalu so etika munafik. Semua etika yang kelihatan munafik di dalam harus dibuang. Dia bangkit, dia berteriak. Suara nyaring teks aslinya, dia berteriak. Saya tidak tahu apa seperti saya atau tidak. Saya tidak tahu. Pokoknya dia bukan omong pelan-pelan, munafik. Hantam. Dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka,
tanpa mikrofon, tanpa sound system. Di depan siapa? Di depan orang beda agama. Kalau di depan satu agama saja kita sudah pengecut. Di depan beda agama, kotong sama ke kelinci basah. Kisut. Baru di depan satu agama, kotong pun munafik su kelihatan. Kotong pun cari aman su kelihatan. 2024, saya makin dekat dengan kiamat, kita tidak boleh cari aman. Dengar ini khotbah sampai habis. Maka dia mulai bilang, itu bukan bahasa roh sembarang, itu penggenapan kitab Nabi Yoel. Ya dikatakan, kamu semua yang tinggal di Yerusalem ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Tidak. Karena hari baru pukul 9. Terus 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara pulang periksa, dia kutip Yoel 2 ayat 28-29. Pembela iman yang benar tuh, omong apa kutip ayat. Omong apa kutip ayat, itu baru pembela iman. Bukan bakal aja di Facebook cuci maki orang. Basong tuh memang. Saya tidak ajar itu. Saya tidak ajar yang begitu. Jamba omong senada solusi, saya tidak ajar itu. Petrus kasih solusi dan kalau Anda baca terus, ujung-ujung apa? 3.000 orang bertobat. Ini sama seperti Apolos membantah orang-orang di depan umum dengan dasar kitab suci. Di dalam Kisah pasal 18 ayatnya yang ke 27, 28. 27 bilang begini. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Betul. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Ya. Supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Karena terus sangat berguna dalam hal apa nih? 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Yes. Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Debat berapologia tak terhindarkan dari bantah-bantah. Kenapa Apolos tambah berguna? Kenapa orang Kristen tambah kuat? Bukan hanya khotbah monolog, tapi dia bantah mereka. Sebab ini ayat berkata, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, bukan di belakang-belakang. Umum. Dan membuktikan dari kitab suci. Pakai bukti dasar kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang bikin orang Kristen zaman Apolos tambah kuat. Jadi Bapak Ibu terkasih, pembelaan iman itu atau pembela-pembela iman itu bukan muncul dengan sendirinya. Tuhan memunculkan mereka. Bahkan ada ayat yang sudah jelas kita baca mengharuskan kita semua melakukannya. Kita hormat semua agama, kita tidak serang agama orang. Beda loh ya. Kita tidak boleh serang agama orang. Tapi kalau mereka serang, kita harus luruskan dengan tegas. Jemaat terkasih, mari kita belajar lebih lanjut. Apa bantahan Petrus kepada para pengejek dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat 15 ini? Mereka bilang apa? Tuhan lalai. Mereka bilang apa? Katanya Tuhan mau datang. Dari awal dunia tidak berubah tuh. Ayat 4 dikatakan demikian dari 2 Petrus 3. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Semua tetap seperti semula, seperti dunia diciptakan. Apakah benar demikian? Orang-orang ini omong kosong. Petrus langsung kasih terang otak mereka. Di ayat 5 Petrus bilang begini. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Kamu bilang bumi tidak berubah. Dari sejak penciptaan saja ada perubahan di sana. Bumi itu dari mana? Ayat ini berkata bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bapak Ibu tahu ya penciptaan bumi itu bagaimana? Bumi itu muncul dari air. Bumi itu muncul dari air. Ada air di atas, ada air di bawah. Tuhan kasih pisah. Lalu air di bawah ini Tuhan berfirman, itu air dengan daratan pisah. Nah waktu pisah itu, makanya dalam terjemahan King James, dia bilang begini, bumi itu muncul dari dalam air. Mari kita lihat kepada penciptaan ya. Kejadian pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebenarnya bisa baca dari ayat 2, tapi menghemat waktu. 9 dan 10. 9 bilang begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Ya, jadi waktu air pisah itu muncullah daratan yang kering.
Itu di situ muncul bumi. Banyak Petrus bilang, masa kalian tidak tahu ini? Kitab Musa sudah jelaskan ini kok. 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Ya. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Darat itu muncul dari air. Makanya di Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang apa? Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Bumi ini Tuhan buang di atas apa? Di atas, muncul di atas daratan, di atas air itu. 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Iya. Mazmur 136 ayat 6. Mazmur 136 ayat 6. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air. Yes. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalian bilang tidak ada perubahan. Bumi ini aja muncul dari air. Dan sudah begitu. Waktu Tuhan pisahkan air di atas dan air di bawah. Waktu zaman Nuh, itu air batu dari mana? Air di atas ini Tuhan buka semua. Tuhan buka, Tuhan hantam bumi. Katamu tidak ada perubahan. Saya sudah tegur dan peristiwa Nuh itu sudah menjadi peringatan bahwa nanti Yesus mau datang. Modelnya sama. Makanya setelah 2 Petrus 3 ayat 5, ayat 6 bilang begini. Perhatikan ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Katamu tidak ada perubahan. Berubah. Dia berfirman, daratan muncul dari air. Dia berfirman, air hantam bumi sampai rata semua. Kasih tinggal 8 orang. Sekarang, saudara dengar ini. Perhatikan. Sekarang, ada api yang Tuhan tahan di atas. Itu api itu mau hantam ini bumi. Dengar. Anda bukan tim pengejek kan? Anda mau percaya firman kan? Ada api yang Tuhan tahan. Tapi Tuhan sedang berfirman, api tunggu dulu. Aku mau pelihara bumi ini. Nanti waktunya aku suruh turun-turun. Dan itu lebih ngeri dari Sodom dan Gomora. Karena api Sodom dan Gomora hanya hantam 2-4 kota saja. Tapi api yang Tuhan sedang tahan ini, hantam kita semua nanti. Baca ayat 7, 6 habis 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Yang sekarang terpelihara dari api. Itu api ada ditahan. Kira-kira begitu maksudnya. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Lagi disimpan. Tapi bagi siapa? Bagi yang fasik. Siapa fasik-fasik itu? Pengejek-pengejek itu. Jangan ada Bapak Ibu jemaat yang masuk dalam grup pengejek itu. Sebab api itu disimpan untuk kalian kalau coba-coba melawan firman. Dan api itu yang akan dilemparkan, dilepaskan ke bumi. Lompat ayat 10. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yes. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Itu api dikasih turun nanti. Sekarang Tuhan tahan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 12. Dia masih omong api lagi di sana. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sekarang Tuhan masih tahan itu api. Nanti dia lepas. Tolong. Kalau Tuhan kasih masuk 2024. Jangan bikin aneh-aneh. Saudara tahu saya khotbah bukan demi kepentingan saya. Saya khotbah jujur buat Anda. Berkali-kali saya ngomong, kalau saya hanya cari duitmu, saya akan sembunyi data-data ini. Saya sembunyi. Saya main lawak, saudara tambah suka saya. Tapi saya yakin saya umur pendek. Kalaupun umur panjang, neraka tidak lolos. Saya tidak akan berubah. Saya akan tambah ketat, tambah serius kalau Tuhan izinkan saya masuk tahun depan. Saya tidak akan berubah. Apalagi layani orang-orang murah hati seperti Bapak Ibu. Ini sebenarnya lahan panen kalau saya kotor. Lahan panen. Saya tidak mau begitu. Firman tetap firman. Toh Anda memberi untuk Tuhan bukan untuk saya. Tuhan yang suruh Anda beri. Bapak Ibu terkasih. Tapi pada intinya sebenarnya orang-orang ini sudah tahu. Mereka tahu itu cerita, ya bumi itu muncul dari air. Mereka tahu air bah. Mereka tahu Tuhan dengan firman-Nya, dia mampu melakukan apapun. Dengan firman dia ciptakan bumi, dengan firman dia hantam bumi, dengan firman dia tahan itu api, dengan firman dia akan lepas itu api.
Dan dengan firman-Nya, dia kasih ingat kita sekarang. Bapak Ibu, mereka ini tahu. Tapi Petrus bilang begini, dalam bantahan Petrus sebagai seorang pembela iman, Petrus bilang, kamu ini sengaja tidak tahu. Makanya di ayat 5 dari 2 Petrus pasal 3 ini, mulai dengan membantah, Petrus mulai dengan kalimat ini. Mereka sengaja tidak mau tahu. Ada orang jenis itu di sini. Anda sengaja tidak mau tahu bahwa Anda itu orang berdosa. Anda sengaja tidak mau tahu bahwa hukuman dosa itu berbahaya. Anda sengaja tidak mau tahu bahwa ada firman-firman yang sifatnya mengancam. Tapi Anda tidak mau tahu. Ada orang begitu. Anda harus bertobat. Sebab ancaman-ancaman bukan hanya berkat. Saudara kalau percaya berkat harus percaya firman yang sifatnya mengancam. Karena baik berkat maupun ancaman sama-sama firman. Datang gereja bukan cari berkat, tapi cari firman apapun isinya. Ancaman, tolong perhatikan. Berkat, silakan terima. Dalam kitab Ulangan, saya ada catat satu data di mana orang sangat anggap enteng ancaman-ancaman. Ulangan pasal 29, mulai ayat 19, dikatakan demikian. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, sumpah serapah itu sama dengan ancaman, menyangka dirinya tetap diberkati. Tapi sangka dirinya tetap diberkati. Ini mirip orang-orang yang Petrus kanter ini. Omong kosong. Nanti baru saudara lihat omong kosong atau betul. Firman ini roh dan hidup. Terus. Dengan berkata aku akan selamat. Walaupun aku berlaku degil-degilan, demikian dilenyapkannya. Baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Biar beta selingkuh, beta gila begini, beta tipu kiri kanan. Beta selamat. Kamu tidak selamat. Kamu sedang dalam perangkap tuh. Kau selamat bagaimana? 20. Kalau ada orang yang meremehkan itu semua, dengarkan ayat 20. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tuhan yang bilang, saya cuma kutip. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia. Dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Bapak Ibu, itu serius. Sangat serius. Lalu Petrus mulai dalam bantahannya dikasih tahu, dia pasti kembali. Kau bilang dia lalai, dia pasti kembali. Tapi dia lalai. Petrus bilang, kenapa dia lalai? Kau tidak mengerti. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tuhan punya waktu 1000 tahunnya kita. Itu 1 harinya Tuhan. Setelah ayat 7, Petrus lanjut ayat 8. Petrus bilang begini dalam bantahannya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kamu tidak boleh lupa yang satu ini. Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan waktu. Berarti tidak ada yang bertentangan antara janjinya dan penggenapannya belum terjadi. Tidak bertentangan karena waktu Tuhan dan waktu kita itu beda. Siapa orang yang paling tua yang pernah hidup di planet ini, Bapak Ibu? Metusala. Dia umur berapa? 969. Kurang 31 tahun baru 1000. Belum ada orang yang mencapai hidup di dunia ini. Belum ada orang yang mencapai 1 harinya Allah. Belum. Karena 1000 tahun kita 1 hari Allah. Metusala yang hidup paling lama itu 969. Kalau ada orang yang hidup 500 tahun, itu cuma 30 menit di hadapan Allah. Kalau ada yang 250 tahun, itu hanya 1/4 jam di mata Tuhan. Ada yang 125 tahun, itu hanya 1/8 jam di hadapan Allah. Saudara yang 50, setengah menit. Lalu yang baru 12. Itu jarum bolong bagarak. Tuhan waktu itu beda. Saya jangan protes bodoh-bodoh. Kalau hidup belum sampai detiknya Tuhan. Kau bisa protes Tuhan Allah yang 1 harimu 1000 tahunku. Kau omong sama ke bijak-bijak, sama ke pintar-pintar. Beta tuh kalau jadi Tuhan tuh cek lu di rumah. Ini malam juga, 11:30. Jengkel kadang-kadang, beta hanya beta aku marah lebe-lebe. Nanti kayak Musa justru beta yang dapat kanale. Anda marah pas-pasan. Betul, beta bisa bayangkan kenapa Musa tuh darah tinggi. Karena mengamuk. Beta bayangkan model kayak begini ini. Hidup cuma detik. Bagaya mau mati.
1000 satu hari, 530 menit, 250 seperempat, 125 seperdelapan. 125 bagi 2. 60 berapa? 60, 2, 61. Saudara yang 60 tahun, hitung sendiri lu tuh berapa menit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang paling penting, kenapa dia tuh kau anggap lalai? Kau terlalu kurang ajar bisa bilang dia lalai. Sebenarnya tujuannya yang kita baca tadi tuh, ayat 9. Tuhan sengaja belum datang itu karena dia mau kita bertobat. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tidak, kau salah tuduh. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tidak, aku tidak lalai kata Tuhan. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Saya sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saya mau kau tuh jangan binasa. Jadi jangan omong-omong hina firman. Bersekolah S1, S2 lu pikir lu so hebat. Sombong memati. Hidup kotor biar lu belajar tinggi pun tapi kotor. Kau orang paling bodoh yang ada di dunia ini. Sekolah tinggi tapi hidup kotor, kau bodoh sekali di mata Tuhan. Di mata manusia orang bilang, wih su S3 kau. Di mata Allah. Kau hidup bermain lompor terus, kau pintar dari mana? Amin Bapak Ibu. Beta tahun 2024 su tesis su apa su sampai bab 2. As itu bet lanjut sekolah dokter, tapi bukan untuk kasih tahu di orang hebat. Ilmu tinggi tidak takut Tuhan percuma. Orang Kristen melihat bantahan Petrus ini, maka hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen? Dari Petrus membantah mereka, Petrus beralih kepada kita. Langsung Petrus bilang begini, ingat kalau memang dia sabar, kalau ada orang Kristen yang mirip-mirip mereka, lakukan hal-hal ini. Yang pertama, karena Tuhan sabar, maka manfaatkan kesabaran ini sebagai kesempatan untuk bertobat. Ingat pembahasan kita full. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 15. Ayat 15-nya bilang begini, di bagian awal firman Allah berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jangan pikir kita bikin dosa kita masih aman, lalu kita aman. Tidak. Allah sabar supaya kita bertobat. Roma 2 ayat 4. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Pakai kesempatan ini. Jangan kepala batu kayak ayat 5. Baca ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi yang pertama, pakai kesempatan ini. Jangan main-main. Jangan anggap enteng ini. Saudara tidak anggap enteng saya. Saya tidak peduli kalau Anda anggap enteng saya. Saya punya kuasa apa? Saya tidak maha tahu. Saya tidak maha melihat. Saya tidak punya kuasa untuk memberkati atau menutup berkat. Saya tidak punya kuasa untuk membuat Anda tetap sehat atau pakai selang infus. Saya tidak punya kuasa itu. Tapi Dia punya. Tolong pikirkan itu. Saya tidak punya, Dia punya. Dia bisa buat kau tetap di luar, Dia bisa buat kau dalam penjara. Dia punya. Saya tidak punya. Anggap enteng saya boleh-boleh saja. Jangan anggap enteng Tuhan Yesus dan firman-Nya. Bertobat. Dua, yang orang Kristen harus lakukan, nantikan Dia. Bahkan percepat kedatangannya. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sampai di situ. Tadi dia bilang mereka. Sekarang dia bilang kamu. Kamu tuh gereja. Kamu harus menantikan Dia. Bahkan mempercepat kedatangannya. Mari kita lihat tentang menanti. Beri perhatian. Ini agak sensitif tapi bagus. Saudara yang menanti. Anda tahu waktu Yesus datang gereja itu apa? Gereja itu mempelai perempuan. Pengantin perempuan. Yesus apa? Mempelai pria. Terjemahan lebih enak, lebih mudah dimengerti.
Gereja itu Yesus itu suaminya gereja. Gereja itu istrinya Yesus. Dalam arti yang rohani. Pesan saya dalam menanti ini, kata menanti ini, dengar. Nantikanlah dia sebagai seorang istri yang hatimu suci. Istri yang hati suci yang menanti suami. Dia tidak akan pikir yang lain. Dia hanya fokus suaminya dan dia berharap suami cepat pulang. Beda dengan istri sah, tapi hati pelacur. Perhatikan. Beda dengan istri sah, tapi hati pelacur. Suami pulang lebih lama, itu lebih baik. Karena dia mau bermain dengan laki-laki lain. Tuhan tidak mau ada kita yang masuk 2024 sebagai pelacur. Kau tuh istrinya Yesus. Dia mau tunggu dia sungguh-sungguh. Kau jangan selingkuh dong. Jangan melacur dong. Melacur dengan berhala tradisional atau berhala modern. Saya contohkan data tentang pelacur ya. Laki tidak pulang, itu dia lebih senang. Amsal 7. Coba dari ayat 12. Dia bilang begini. Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Ini si istri orang ini, tapi ini orang pelacur dia ini. Kenapa sebentar di tikungan, sebentar di sini, di sana. Coba Anda lihat, 13. Lalu dipegangnyalah orang taruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Kalau orang minta maaf ya om, kalau memang gatal memang begitu. Kalau kau terlalu gatal dengan perkara duniawi, kau terus malu lah bikin dosa. Bikin dosa bangga. Bisa selingkuh bangga. Makan uang haram bangga. Pelacur. 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Alasan rohani padahal pelacur. Anda lihat. Pelacur pun bisa alasan rohani. 15. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. 16. Telah kubentangkan perbanani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. 18. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Kenapa? 19 dia bilang begini. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Pelacur. Saudara tunggu Yesus. Kalau kita adalah istri yang benar. Kita semua. Kita tidak bikin yang menyakiti dia. Pelacur. Laki pulang lebih lama lebih baik. Supaya dia bisa melacur diri. Kita bukan. Kita kata menanti artinya kita minta pulang cepat. Hanya lu yang dibebu hati. Pulang cepat. Makanya Wahyu 22 ayat 17. Gereja yang benar pasti bilang, mari datanglah, aku tidak mau yang lain. Perhatikan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Itu pengantin perempuan yang benar. Mari, aku tidak mau yang lain. Aku menanti kau. Menanti bukan menanti biasa. Menanti dengan penuh cinta dan kerinduan. 2 Timotius 4 ayat 8 Rasul Paulus berkata begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Lalu dia bilang begini. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga siapa? Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Istri hati suci. Dia menanti dengan penuh kerinduan. 2024 semakin dekat dengan kiamat. Nantikan dia dan percepat kedatangannya. Cara mempercepat bagaimana? Kuat dalam doa. Doa Bapa kami Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaan. Kita yang rindu dia. Bahkan kita berdoa Tuhan datang cepat sudah. Datang cepat. Saudara tidak pusing kan dengan dunia? Saya pusing. Pusing sekali.
dunia ini tidak lebih baik. Saudara akan berdoa, Tuhan Yesus datanglah. Makanya ketika Tuhan Yesus janji datang dalam Wahyu 22 ayat 20 itu. Anak Tuhan yang benar bilang begini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman. Ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Karena aku hanya rindu kamu. Yang kedua. Yang mempercepat, menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Pasti kita beritakan Injil. Karena setelah Injil tersebar luas. Tuhan segera datang. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Yes. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya, beritakan Injil terus. Gereja ini adalah gereja yang memberitakan Injil. Bukan cuma di gereja ini dan di sosial media. Atas izin Tuhan, mungkin masuk tahun baru, channel kita sudah 500.000 pengikut. Kita harus terus bekerja bagi Tuhan. Lalu yang terakhir, menanti Dia, mempercepat kedatangannya. 2 Petrus 3 ayat 11 bilang begini. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari jaga kehidupan kita. Kita ini sebenarnya aslinya orang kotor. Bagaimana cara supaya suci? Terima Yesus, Dia ampuni kita semua. Lalu bergaul karib dengan firman. Sebab firman itu membersihkan kita. Membersihkan pikiran yang kotor, hati yang kotor. Maka diberkatilah. Sepanjang saya khotbah ini saya lihat Bapak Ibu perhatian. Anda dibersihkan oleh firman. Ayat penutup. Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.